Ya pemirsa, Anda kembali di Nusantara Petang dan kita masih berada di segmen Dialog Nusantara Petang, masih menggelar mengenai rencana simulasi pendidikan tatap muka atau belajar tatap muka yang dilakukan di Kota Bekasi bersama Pak Haris Budiono. Pak Haris, ini kenapa dengan Kota Bekasi yang sepertinya memang berusaha sekali untuk menggelar sekolah tatap muka seperti ini? Baik, Mbak, kita berupaya melakukan langkah-langkah yang dianggap diperlukan, sesuai juga dengan pertimbangan-pertimbangan dari orang tua, juga sekolah. Jadi kebijakan itu juga melihat secara aspiratif. Nah, untuk semester depan, ini ada sesuatu yang menarik nih kalau kita siapkan. Kita menyiapkan dua alternatif. Yang pertama adalah alternatif pembelajaran terbatas tatap muka. Yang kedua, tetap daring untuk semester depan. Tapi setiap guru harus membuat video pembelajaran 20 menit. Nah, video pembelajaran itu nanti akan diunggah sehingga tidak lagi kaku dengan pembelajaran tekstual. Lebih baik juga kalau dapat diunduh oleh peserta didiknya. Yeah. Nah, setelah menyimak video tadi dalam 20 menit, itu bisa dilanjutkan dengan pembelajaran interaktif melalui WA dan seterusnya. Bila mana itu sulit diunggah, peserta didik dapat datang ke sekolah untuk meminta tadi video pembelajaran. Ini merupakan skenario yang saya anggap memadukan antara daring dan luring. Nah, itu tampak Pak Wali Kota yang menyambangi sebuah sekolah SMP di Kota Bekasi memeriksa kesiapannya. Dan luar biasa itu ada sekolah yang benar-benar sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Itu alternatif kedua yang dikatakan oleh Bapak itu sebenarnya kan seharusnya sudah dilakukan pada saat ini sejak dimulainya COVID, itu sudah harus dipersiapkan oleh sekolah-sekolah. Apakah saat ini tidak bisa diterapkan? Sekarang ini kebanyakannya itu pakai tekstual, Mbak. Artinya tidak ada kesiapan video pembelajaran yang efektif. Nah, kita siapkan paket-paket setiap sesi pembelajaran sudah ada sebelum mengajar itu. Jadi untuk 15 pertemuan misalnya satu semester, mereka diharapkan sudah punya paket-paket pembelajaran itu. Selama ini apa saja yang dikemukakan, kendala apa saja yang dikemukakan oleh guru-guru ketika melakukan sekolah virtual? Karena sebenarnya kan seharusnya yang dikatakan oleh Bapak itu sudah harus bisa dilaksanakan pada saat ini, begitu. Kendalanya kalau dilakukan itu banyak keberatan dari peserta didiknya. Karena beda antara pulsa untuk interaktif dengan WA, pulsa dengan Zoom meeting misalnya, atau bahkan harus sampai dengan visual juga. Nah, itu kira-kira seperti itu. Bukankah ada bantuan dari pemerintah, Pak? Nah, bantuan ini hanya cukup pada untuk tekstual tadi melalui itu, melalui untuk open source tertentu ya, tidak bisa mengcover untuk Zoom meeting dan lain sebagainya. Nah, kita juga mengarahkan ke sana agar juga internet kita, wifi kita yang 1000 titik wifi gratis juga bisa menjangkau peserta didik yang ada di 12 kecamatan. Karena tentunya berarti sebagian saja begitu ya, simulasi sekolah tatap muka untuk beberapa sekolah atau beberapa daerah saja. Sementara di beberapa daerah lainnya itu masih mengalami kendala yang sama begitu ya Pak ya, walaupun ada bantuan dari pemerintah. Mengapa tidak dari pihak pemerintah untuk didesak untuk memberikan bantuan seperti itu, sementara anak-anaknya tetap berada di rumah mengingat saat ini angka penularan COVID-19 bahkan sudah meningkat lebih tinggi daripada sebelumnya. Seperti kita ketahui beberapa waktu yang lalu bahkan sudah mencapai rekor baru, mencapai 5.444 orang yang positif COVID, begitu. Ya, intinya sebuah bencana atau sebuah peristiwa ini menuntut perubahan. Dan perubahan itu adalah perubahan perilaku. Nah, proses adaptasinya itu butuh waktu.
sampai pada kesiapan. Bukan hanya kesiapan dari pendidik saja, bukan kesiapan dari sekolah saja, tapi kesiapan juga dari peserta didik. Ingat loh, pembelajaran tatap muka di sekolah bagi setiap peserta didik itu merupakan pengkondisian untuk belajar. Dan pengkondisian itu ada unsur compulsory, wajib datang ke sekolah kalau tatap muka. Kalau daring, ada unsur sukarela, partisipatif. Nah, inilah perubahan dari belajar yang tadi compulsory ke belajar yang partisipatif. Iya, secara psikologis mungkin ini mempengaruhi belajar anak-anak, begitu ya Pak ya? Butuh ketekunan. Untuk belajar secara daring itu butuh ketekunan. Oke, baik. Kalau respon dari orang tua sendiri menanggapi adanya rencana untuk menggelar sekolah tatap muka bagaimana Pak? Ya, kita juga melihat bahwa ini bukan hitam putih, ada mosaik. Jadi ada juga yang khawatir, ada juga yang mendorong. Itu beda-beda ininya levelnya. Jadi yang kami utamakan adalah yang mendapatkan izin. Dan uniknya ada satu lagi, orang tua itu tidak menunggu jaminan dari sekolah, tapi inginnya kepala daerah yang menerbitkan surat agar boleh. Nah, ini menjadi sebuah dilema juga buat kepala daerah untuk melakukan hal seperti ini. Maka kami coba rembukan dengan beberapa pemangku kepentingan yang lain. Jadi agar persoalannya tidak saling menyalahkan. Ini mungkin agar didapatkan standar yang jelas begitu ya Pak ya, mengenai bagaimana kondisi kesehatan ataupun nanti ke depannya kepada anak-anak didik begitu ya Pak ya. Nah, kami juga mendapatkan standar kesehatan. Kami juga mendapatkan visitasi, Pak, dari KPAI. Jadi agar tidak sembrono kita melakukan itu. Dan kami melayani KPAI mendatangi 2 sekolah saat itu. Dan KPAI memberikan apresiasi lah kepada kita, gitu, kehati-hatiannya. Karena kami tidak mau melakukan pembelajaran secara serampangan, seluruh kelas boleh buka, enggak. Kita hanya 2 kelas saja waktu itu role model dibukanya. Karena betul-betul ekstra hati-hati, Pak. Ya. Apa yang akan terjadi jika ditemukan ada anak yang mungkin tertular COVID-19, Pak? Waktu kita melakukan pembelajaran tatap muka untuk role model, itu ada ketentuannya. Begitu dicek ada, dia tidak boleh masuk. Artinya ditenggarai misalnya dia menunjukkan indikasi tertentu, dia tidak boleh masuk. Jadi sekolah tidak ditutup ya Pak ya, tetapi anaknya tersebut yang tidak boleh masuk. Yang kedua, bila mana ada indikasi tertentu misalnya peserta didik yang ada di itu, maka ditiadakan, tidak dilanjutkan role model itu. Dan selama 3 hari itu tidak terjadi hal-hal yang boleh dikatakan mengkhawatirkan. Alhamdulillah, itu satu risiko tantangan buat pemangku kepentingan pendidikan di Kota Bekasi. Pak Kadisdik sangat hati-hati di sini menyampaikan. Baik Pak Haris, terima kasih atas penjelasannya. Kita semua berharap agar rencana sekolah tatap muka ini akan bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya resiko-resiko yang bisa diperoleh nantinya. Terima kasih Pak Haris, selamat sore. Kami mohon dukungannya Pak, karena kami tidak mau pasrah, mudah-mudahan ada terobosan yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih Pak Haris, selamat sore. Selamat sore.